tadi ini untuk menjelaskan kaifiyahnya menggunakan pendapat yang berbeda. Oke, siap. Bukan Jadi seperti seperti itu, Ustaz. saya berbicara sebentar Ustaz, biar tidak digiring bahasa. Jadi seperti ini Ustaz. Kenapa saya apa itu jenengan misalkan mau menganggap ini sohe, tidak mau menganggap ini sebagaimana yang Ustadz Hilman sampaikan. Saya iakan yang punya jenengan. Oke, kita pakai hadis ini. Seperti itulah. Yang kita itu memang tidak bisa untuk menganggap bahwasanya ini memang ranah khilafiyah dari para ulama. Ada yang menganggap memang dhaif. Bahkan Syekh Shalih Fauzan pun mengatakan ini dhaif. Lah seperti itulah. Berhubung jenengan di situ mengambil pada yang sohe, maka saya ikuti jenengan itu sohe, sehingga saya jelaskan perincian tentang atar itu. Nah, sehingga seharusnya jenengan di situ jangan mempermasalahkan ini. Karena kenapa? Karena saya justru ikut terhadap jenengan, ikut terhadap apa? Menganggap ini sohe. Oke, ketika sohe kita bahas yang atar ini. Bagaimana penjelasan para ulama tentang atar ini? Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, yaitu imma bid'atun makruhatun ketika kapan, imma bid'atun mandubatun ketika kapan. Lah ini tanggapi punya saya ketika ada hukum makruh bisa hilang dengan sebab adanya hajah. Tadi jelas referensinya. Nah, makanya ini saja kalau mampu ini tanggapi dengan referensi. Monggo. Monggo. Yang pertama kita tanggapi yaitu apa tadi yang pertama ya? Bentar. Monggo, tanggapi. Sabar. Tadi apa tadi dalilnya? Aduh. Dalil dia adalah al-karahatu tuzalu bil hajah. Oke. Tazalu. Oke. Kemakruh tuzal. Bukan, kalau dalam redaksi usul itu tidak menggunakan tuzal, tapi tazal. Oke. Jadi kalau kemakruhan dapat dihilangkan oleh hajah, oleh kebutuhan. Oke. Demikian. Yang pertama itu. Yang pertama. Terus. Asalkan kalau dengan saya dengan referensi, biar ketemu kelasnya seperti itu. Monggo. Oke, siap. Jangan yang pertama lagi, sudah mau 4 kali yang pertama itu. Ya, sabar Ustaz. Sabar. Siap. Santai, kita tunggu. Yang penting kita akan menampakkan referensi. Jangan untuk memberikan materi. Innallaha ma'as-sabirin. Iya. Ya Allah. Yang pertama kita bahas yang pertama perbedaan ilatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan tetangga Ja'far untuk memberikan makan kepada keluarga yang sedang berduka karena mereka sedang sibuk. Ya. Ini bentuk takziah. Sedangkan tahlilan ini yaitu mengundang orang datang. Yang pertama, ini kita bahas kiasnya ini. Udah dimakan. Kias apa? Tanggapi punya saya. Kau mau bahas kias? Iya. Yang pertama ini beda dia. Beda. Kalau ke situ, biar lebih terarah, yang ditanggapi itu hadis kunana uddu, hadis isna'u sudah tidak dibahas kayaknya. Biar lebih terarah begitu, silahkan. Tadi apa redaksi kunana uddu? Ya, biar nyambung dengan yang saya Ustaz. Kalau jenengan mau menanggapi punya saya, biar nyambung. Saya akan menyampaikan itu memang hukum asalnya adalah makruh. Saya sudah sepakat ini makruh sudah. Seperti itu. Iya, terus. Namun hukum makruh di sini tazulu bil hajah, itu hilang dengan sebab adanya hajah. Nah, dijelaskan tadi kalau misalkan nanti itu untuk pembacaan Al-Quran, untuk orang membaca tahlil, itu hajatnya seperti, maka hilang itu hukum makruhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jenengan kalau mau tadi antum berdalil dengan apa, Ustaz? Mohon maafnya, itu. Antum berdalil dengan apa? Kunna na'udu tadi. Alah.
Saya ulang. Dalam Enggak, kunana, antum enggak, anak tanya dulu. Itu antum tadi berdalil dengan itu kan? iya, lalu diperinci oleh para ulama syarahnya asar di situ, hukumnya itu ada dua. Ada yang bid'ah makruha, ada yang bid'ah mandubah. Seperti itu. Ya, itu makna ijma'nya kan. Iya, sebelum membahas al-karohatu tazulu bil haja, ini pembahasan tentang hukum makruh bisa menjadi hukum sunnah ketika dengan tujuan sebagaimana yang saya sampaikan, seperti itu. Ada dua konsep, Ustaz. Masa jenengan tidak memahami bahasa saya mulai tadi? Ada dua konsep. Konsep pertama, hukum makruh itu berubah menjadi hukum sunnah sebagaimana yang di dalam kitab Bulughul Amniyah syarah Inaratud Duja tadi, yaitu menjadi hukum sunnah ketika dia berniatan agar supaya orang tidak menjadi bahan pembicaraan orang. Adab oleh al-sinatil juhal. Ustadz Ibnu Husaini, boleh nggak ana sebut ulang kitabnya nggak? Ana mau lihat nih. Gimana? Kitab tadi apa? Apa tadi antum sebut kitabnya, referensinya? Yang mana ya? Kitab yang mana? Banyak mulai tadi. Yang mana? Nggak, yang barusan aja, yang barusan tadi, yang barusan. Yang barusan yang Bulughul Amniyah. Bisa berubah. Apa? Yang Bulughul Amniyah. Oh, Bulughul Amniyah ya. Oke. Ana cari deh. Monggo ditanggapi Bang. Enggak, setahu saya ya, kalau misalnya makruh Saya, bisa dijadikan ke sunnah, itu kan Referensi. kalau Ini referensi yang berbicara, Ustaz. Di depan jenengan itu ada. setahu saya darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Salah, bukan ke itu lain kaidah masa. Iya, setahu saya itu, saya baru tahu itu maksudnya yang antum Oh, ya berarti sampaikan. tambahan ilmu berarti ini. Dapat ilmu. Izin Gus, maksudnya yang beliau sampaikan. Ya, izin Gus, biar Ya, saya monggo. apa namanya Mana coba saya beliau baca. sampaikan yang diarahkan beliau kan sudah tadi pembahasan hadisnya dari segi riwayat itu sudahlah karena sudah antum sudah alihkan ke praktik di lapangan. Kan beliau tadi menjelaskan hadis kunna na'uddu al-ijtima'a ila akhir itu melalui pendekatan usulul fiqh. Nah, seharusnya kalau antum tidak sepakat tolong ditanggapi dengan fan ilmu itu juga. Silahkan. Ini yang minta referensi tadi. Ini al-amru tsani. Wa imma bid'atun makruhatun tanfudhu bihil wasiyah indal malikiyah wa kadza inda syafi'iyah. Monggo Ustaz Ifandi itu sudah ada. Ingin tahu saya bacanya jenengan. Baca ini. Baca Ustaz Ifandi. Buka mic-nya. Langsung ini saja Gus, tanggapan dengan referensi. Enggak, saya sangat ngeh lah kalau terhadap orang yang menganggap sombong terhadap teman sendiri, Ustaz. Menganggap bodoh terhadap orang lain. Ingin tahu karena saya kenapa? Karena melihat di room-roomnya ketika membaca kitab itu belepotan itu harokatnya. Monggo dibaca ini. Kalau saya dengan Ustadz Muhammad, Yunda tak akan seperti ini karena tidak menganggap bodoh terhadap sesama muslim. Ya, Monggo dibuka mic-nya Irfandi, baca ini. Ingin tahu saya bacanya itu bagaimana. aduh sakit. Terhadap teman sesama muslim menganggap bodoh-bodoh. Saya sering memang di ketika melihat roomnya di situ bacaannya belepotan, saya tidak ada menganggap seperti karena sudah biasa sama muslim di situ memang terkadang mempunyai kelemahan masing-masing. Namun setidaknya jangan menjudge kebodohan terhadap orang lain. Gak akan mau itu untuk membuka mic-nya untuk membaca ini. Pasti banyak salahnya. Kalau saya dengan saya bahas dengan santai beradab dengan saya semakin beradab. Tidak akan berani membuka mic. Aduh. Padahal sudah enak kalau itu Bang Muhammad Rizky dipakai hadisnya, tinggal ditanggapi. Ya siap bang. Bentar. Ya,
Ya, kalau santai seperti enak, berarti kita itu lebih dalam menganggap sesama muslimnya, sama seiman. Perlu diingat, mungkin ini perlu disimpan sama Ustaz Irfandi. Sibabul muslim fusukun. Ini Oke, Sahih kalau Bukhari hukum. mengatakan. Sibabul muslim fusukun. Sahih Bukhari yang menyampaikan ini. Aduh. Ya Allah karim. Ini belum saya membahas tentang hukum makruhnya itu khusus pada siapa. Versi Imam Nawawi menjelaskan syarah Nawawi di situ dalam kasus pemberian jamuan terhadap tamu itu hukumnya makruh mahmulun alama yashukku ala sohibil baiti. Ini belum membahas ini saya. Karena ini sebenarnya ranah furu'iyah. Kalau sesama orang yang tahu furu'iyah, itu tidak akan mempermasalahkan dalam hal ini. Jadi Ustaz, kalau misalnya lah sebagaimana yang diraskan oleh Kiai Haji Idrus Ramli itu, sebagaimana yang telah viral itu kan, dan dia pun mengakui bahwasanya praktek tersebut adalah bid'ah mungkaroh, kan gitu kan? Iya. Iya kan? Tadi kan saya sampaikan Ustaz, saya sepakat hukum asalnya di sini memang hukumnya adalah makruh. La perihal musabun alaiha, perlu dibaca itu kasus pertanyaannya dari awal terlebih dahulu. Itu apakah berpahala bagi seorang mufti yang mencegah perilaku tersebut yang ini merupakan pemaksaan terhadap orang yang tidak mampu. Jadi Ustaz, kayak mana itu apa yang tadi perkataan daripada apa tadi? Apa tadi? Yang tadi Mayafalun Nas tadi, yang redaksi dari Mayafalun Nas tadi. Ghayatul Munah. Ustaz Andi punya kitabnya, Ustaz Andi kayaknya punya kitabnya di Ya, redaksi Ada Ustaz, ada. Mayafalun Nas minal ijtima'i inda ahlil mayit wa sunni ta'ami minal bid'ah Yang saya tahu allati yusabu ala man iha. Itu gimana Ustaz? Yang mana jenengan? Yang Ghayatul Munah apa yang kan Gus, anak talibin? Yang anak talibin. Oh, yang I'ana. Itu kan seperti ini konsepnya Ustaz. Mungkin Ustaz Safrizal di situ ada. Itu berangkat dari kasus ketika ada seseorang yang tidak mampu masyarakat. Contoh, misalkan saya itu tidak mampu. Anggaplah miskin. Lalu dipaksa tetap ditunggu oleh ahli mayit, oleh para pentakziah untuk tetap mengeluarkan makanan. Lah sehingga dengan terpaksa mengeluarkan makanan seperti ini. Kalau membahas itu jangan langsung dari na'am, akan tetapi harus tanya, masa mau mencukupkan jawaban sebelum mengetahui pertanyaannya itu bagaimana. Jadi itu pertanyaannya itu bagaimana terlebih dahulu. Seperti itu Ustaz. Jadi pertanyaannya di situ kasusnya adalah seseorang yang dirinya itu tidak mampu, miskin. Tetapi oleh para pentakziah di situ yo tetap ditunggu untuk agar supaya tetap mengeluarkan makanan, sehingga tetap mengeluarkan makanan dengan keadaan terpaksa. Seperti itu. Apakah memang Ustaz ada apanya Ustaz, redaksi seperti itu? Wadah, Ustaz Andi. Monggo jenengan yang baca. Gimana Ustaz Andi? Kita pahami bersama dengan santai. Berawal kan dari ini Ustaz. Apa? Mana Ustaz? Coba. Maqalu al-mafatil kira. Kenapa Ustaz? Ya silakan Ustaz. Monggo kalau antum ingin baca silakan, monggo enggak apa-apa. Itu kan karena yang taziru ta'am itu Ustaz, kayak ente aja nungguin besek gitu, kalau tahlilan nungguin besek. Iya Ustaz, maksudnya kita kan ini dulu kita dengar coba. Itu udah jelas tertulis di situ. Mana dia? Maqalul Mufti Al-Kiram. Wa yahinu lahum. Monggo. Maqaluhu al-mafatil kiram.
fi baladil harami damun naf'uhum lil anamatul ayam fil fil urfi al khassa fi baladi liman bihi min liman biha min al akhsas من الشخص أن الشخص إذا انتقل إلى دار الجزاء وحضر معارفه وجيرانه wajiranihil za ها وجيرانه الأجزاء ما jara تدري al-urfi annahum yanduruna at-ta'am min gulabatil haya alal ahli mayyit wa yatakallafuna taklifan tam wa yahyu lahum at-amus adidat tun wa yahdurunaha lahum bi masyaqatin sadidati فهل أراد رئيس ya fahal law arada ra'isul bima lahum minar rafiq ra'ayatul wal syafaqah wasafaqat 'alal ahali yamna'u hadhil qadiyah biqulliyah liyaudu ila tamassuku bisunnati sunniyah atau saniyah atau sunniyah al maksurah anil khairil bariyah wa ila alaihi rabbahu salatu wassalaman haitsu qala isna'u li ali ja'farin ta'aman yusabu ala hada al man'u al madkur afidu bi jawabi bima huwa mankul mastur. Alhamdulillah, baru ini dijawab oleh beliau. Alhamdulillah wahdahu sholatu dan seterusnya. Ini yang dibaca oleh Ustadz Irfandi tadi. Naam, ma yaf'alun nas min nislima'i min ahlil mayyiti wa sun'ut ta'ami min bid'il munkarah. Atau katanya minal bid'i. Tapi jari jawabannya apa Ustaz ya? Belum selesai. Ini dari awal masih mukodimah nih Ustaz. Yeah. Memang dari awal mayaf alunas. Memang seperti itu hukumnya. Kemudian terusannya kan ada terusannya. Belum selesai kan itu Ustaz. Fatwa itu Ustaz. Beliau Syekh Ad-Dimyati, siapa namanya? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Abu Bakar As-Syata Ad-Dimyati menukilkan di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj syarah Minhaj Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan seperti apa yusannu li jirani ahli mayit sesuai dengan apa yang dibacakan oleh saudara Ustadz Hilman tadi. Kemudian saya menukil ini tadi wa fi hasyatu al-alamatu al-jamal ala syarhil minhaj wa minal bid'ah atau bid'ah lah apalah itu namanya katanya tadi al-munkarat wa makruhun fi'luha ma yaf'alhun nas min wahsyatil wajam'ul wa arba'in bal kullu dalika haramun in kana goyahnya ini Ustaz in kana min malil mahjur. Kalau malil mahjur yang memang haram Ustaz, tidak boleh Ustaz. Realita di masyarakat seperti apa kan tidak sampai malul mahjur, bukan malul mahjur yang digunakan itu au min mayyitin alaihi den ataupun dari hartanya malik itu yang hartanya mayit di situ yang masih mempunyai tanggungan hutang. Ini Ustaz goyahnya. Saya bacakan. Jadi dengan tampilkan di situ saya bacakan. Yang maqaulul mafati itu. Jadi ini bahasanya terlebih dahulu wa qadit tola'at ala su'alin rufi ali mafati makkata al-musyarrafah fima yaf'aluhu ahlul mayyit minat ta'ani wa jawabin minhum lidhalika ataf ala su'alin lidhalika wa suratuhuma ma qaulul mafati. Ini contohnya, ini dari pertanyaannya. Ma qaulul mafati al-kiram bil baladil haram da manaf'uhum lil anam madal ayyami fil urfil khasi fi baldatin liman biha minal ashkhas annas syakhsa idan taqala ila daril jaza wa hadara ma'arifuhu wa jiranuhu al-za jara al-urfu bi annahum yantadhiruna at-ta'am wa min ghalabatil haya. Nah, ini yang menunjukkan wa min ghalabatil haya ala ahlil mayyit
yatakallafuna takalluf attam. Kalau di situ pembahasan tentang haya Ustaz, jangankan di dalam kasus tahlilan, memberi dengan sebab karena apa itu? Karena malu, man talabal mala fil mala seperti itu, karena malu. Lah itu tidak boleh haram memang. Berpahala. Sekarang gini Ustaz. Iya. Ustadz Ibnu Husaini, anak tadi ke WC jadi apa? Anak tadi minta referensinya tuh yang anak antum kirim tadi tuh. Anak mau cari dulu. Anak tadi ke WC jadi nggak sempat ini. Apa nama kitabnya tadi? Kitab yang mana? Yang tadi antum baca apa tadi? Risalah apa tadi tuh? Mana? Oh, oke. Nih dibaca aja nih, baca aja nih yang udah. Anak lihat ya ini apa? Siapa pengarangnya di situ? Artinya di situ sangatlah jelas mengenai masalah Tadi anak di WC ya, Afwan. Tadi anak ke WC jadi nggak sempat respon. Oke. Jadi kesimpulan dari Ustadz gimana? Anak mau dengar kesimpulannya nih. Dari antum sendiri gimana? Ibnu Husaini. Ibnu Hasani. Bisa dua-duanya katanya, terserah mau baca yang mana enak katanya. Ibnu Husni. Nggak tahu dari beliau yang mana tepatnya. Ibnu Hasani atau siapa? Kok Husaini dari mana Ustaz? Ya-nya di mana itu? Hasani. Saya suka kita hati. Tahu asalnya. Waduh, siapa nih bilang anak kalbuni? Astagfirullah. Anak manusia ya, anak manusia. Ente aja tadi ngomong orang juhal biasa aja. Tidak usah dihiraukan Ustaz. Dikatain lagi nangis. Kita fokus kita aja. Anak nggak nangis sama mana-mana. Ente kalau nginjek orang nginjek lagi Musyawarah harus aja. gimana Ustaz? Ada Doakan. mana? Nggak, jadi kesimpulan dari antum gimana nih? Kan yang tadi dibahas yang berkaitan dengan hadis tadi ya, hadis Jabir itu ya. Jadi kesimpulan dari antum gimana nih? Karena di Makassar kan udah tengah malam nih. Ana mau dengar kesimpulan dari antum. Sebenarnya dari awal itu sudah kesimpulan Ustaz. Artinya tidak perlu berpura-pura untuk menutupi aurat di sini Ustaz. Tidak berlaku seperti itu Ustaz. Jadi seperti ini, saya sampaikan lagi. Oke. Ustaz, Gimana? Nggak, biarkan dulu Ustaz Muhammad Rizky Ustaz. Biarkan dijelaskan sama Ustaz Ibnu ke Ana. Kesimpulannya di situ sebagaimana referensi yang ada di depan jenengan itu coba dibaca. Dibaca itu. Oke, yang dari mana mau dibaca nih? Al-Amrus Tsani. Al-Amrus Tsani. Ya kan sudah belajar tadi sudah membaca, monggo. Oke. Al-Amrus Tsani Itu Al-Amrus Tsani. wal wajhus tsani. Al-Amrus Tsani, Al-Wajhus Tsani, monggo mau dibaca seperti dari situ. Artinya seperti ini, Ustaz. Monggo langsung dibaca. Berhubung jenengan mulai tadi kan sudah belajar membaca, monggo. Sekalipun diarahkan ke kamar mandi, monggo dibaca. Oke. Oke dong dibaca kagak? Dibaca. Al-wajhus tsani. Wal-Amrus Tsani itu monggo. Al-Amrus Ada al-wajhus tsani Ana baca ya. Ya, monggo. Al-wajhus tsani. Coba yang lainnya di mute Ustaz. Yang lainnya di mute Oke. biar enggak mengganggu. Ya, monggo dibaca. Anna ittikhadahum at-ta'ama fil yawmi al-mazkurati wa ghayriha min af'alil jahiliyati wa la yanbaghi lil muslimina an yaktadu bi ahli al-kufri fi fi'lil walimati fi syururi ma anna sya'ni an taf'ala fi surur. Al-amru tsani anna ittakhazahum at-ta'ama al-mazkura Dengan wazan iftial. Ittihad, anna ittakhadahum at-ta'am al-mazkura imma bid'atun muharramatun la tunfadu bihi al-wasiyatu in kana la tanfudu. Nggak, ini tulisannya kecil-kecilan ya Ustaz. Anak ini agak kecilan fontnya. Bukan tulisannya yang kekecilan tapi harkatnya yang salah. Oke.
Monggo. Di mana tadi Anda baca itu? La tanfudu karena ada jar majrur bihi seperti itu. Monggo. La tunfadu atau la tanfudu? La tanfudu kan dalam Oke. kaidah nahwu Ustaz kalau sudah Oke, la ada tanfudu bihi al-wasiyah in kana li nahwi naihatin au risain. Wa ala dhalika Rosa. وعلى ذلك حملوا ما رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النهاية وصنعهم الطعام من النياحة Ya, terus. وإما بدعة مكروهة تنفذ بها الوصية عند المالكية وكذا عند الشافعية على صحيح إن اتخذ لا لنحو ذلك بل إطعام المعزين لتصريحهم بكراهة إجماع أهل الميت للعزاء وإما بدعة مندوبة مساب عليها حيث قصد بذلك إطعام المعزين. Kalau mau dibaca kusida jangan it'ama, itu bina majhul, baca it'amu. وقصد بذلك إطعام المعزين لدفع سنة الجهال وخوضهم في أرضهم بسبب الترك أخذا من أمره صلى الله عليه وسلم. Jadi kesimpulannya bagaimana dengan yang dibaca tadi? Fadal. Nah, monggo kesimpulannya bagaimana? Tafadhol. Bagaimana dari yang dibaca tadi? Allahu a'lam. Wallahu a'lam. Kan jenengan jago bahasa Arab. Monggo. Wallahu a'lam. Antum jelaskan aja. Ana nggak tahu soal ini. Oh, enggak tahu. Ya, jelas. Jadi dalam kasus ini perihal mengenai masalah athar jarir itu tidak semutlak langsung makruh. Artinya masih bisa berubah dengan hukum sunnah. Nah, makanya di sini dijelaskan perihal athar di situ imma bid'atun makruhatun tamfudu bihil wasiyah indal malikiyah wa kadza inda syafi'iyah ala sahihi ini tukhidha la linahwi dzalika bal li it'amil muhsina li tasrihim bi karahati ijtimai ahlil mayyit lil azai. Di hukum yang pertama di situ adalah makruh. Nah, yang mana hukum kemakruhan di sini ketika diwasiatkan itu versi Malikiyah dan versi Syafi'iyah itu tetap novel. Seperti itu menurut qaul sahih. Ketika itu dengan tujuan hanya untuk makanan para pentakziah. Nah, seperti itu bukan dengan hal yang lain. Karena kenapa bikarohati ijtima'i ahlil mayyit, karena alasannya hukumnya makruh berkumpul-kumpul di tempat tempat duka, ahlil mayyit, rumah duka. Rumah duka. Nah, itu hukumnya makruh. Tapi wa imma bid'atun mandubatun mutabun alaiha. Tapi terkadang kasus pekerjaan sebagaimana yang tadi itu bid'ah mandubah musabun alaiha dan berpahala. Kapan itu? Haitsu qasada bidzalika it'amal muizzina lidaf'is sunnati lidaf'i alsinatil juhali wa haqtihim fi ardihim bisababit tarki. Nah, akan tetapi akan berubah menjadi hukum sunnah dan berpahala ketika dilakukannya itu dengan tujuan agar tidak menjadi bahan omongan orang-orang lain ataupun tetangga.
Seperti itu. Berarti kesimpulannya kalau maksudnya yang anak tambahkan ya, berarti selama hukum awalnya kan itu disebut, kemudian yang kedua bisa menjadi mandub yang tadi seperti antum sampaikan bahwa atau sunnah bahwasanya ketika dikhawatirkan akan dikatai seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Dikatai oleh mungkin warga setempat atau mungkin kita berada di kampung tersebut. Nah, maka dengan itu berubahlah hukum tersebut ya, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua ada lagi, yaitu ketika penyediaan makanan di situ memang untuk orang-orang yang tahlilan, maka hukum makruhnya itu hilang. Lalu bagaimana dengan yang keluarga si mayit yang menyiapkan makanan ini? Gimana? Ini kan memang yang dibahas memang itu yang menyiap. Iya, maksudnya sekarang bagaimana nih kalau misalnya ini misalnya nih orang yang si mayit kan beberapa tempat saya seperti di kampung Ana di Maluku misalnya itu ada yang tidak mampu. Nah, lalu bagaimana sikap kita ini? Bagaimana? Ya kalau misalkan cara menyikapi ya, kalau ndak mampu ya ndak usah, karena ini bukan pekerjaan wajib, seperti itu saja. Berarti kan tadi kan yang Anda bisa simpulkan bahwa kalau misalnya itu karena ditakut untuk diomong-omongi kan. Nah, sementara orang miskin pun walaupun ya mereka takut diomong-omongin pun ya mungkin akan ada hal yang mereka lakukan yang bahkan di kampung Ana juga ada ya. Itu adalah orang yang sampai mengutang lah, seperti itu. Itu bagaimana? Sampai mengutang begitu. Kalau misalkan nantinya sampai mengutang, itu kan sebenarnya hukumnya sudah makruh asalnya, Ustaz. Namun hukum makruh di sini bisa hilang dengan adanya hajat. Kan seperti itu. Lah sedangkan realita yang ada, pemberian makanan itu memang untuk orang-orang yang membaca Al-Quran, untuk orang-orang yang tahlil, itu masuk aja. Nah jelas kalau kasus tahlilan yang terjadi di bahkan di semuanya, pemberian itu untuk memang untuk orang-orang yang membaca Al-Quran, untuk orang-orang yang tahlil. Lah sehingga hukum makruhnya hilang kalau kita memakai kaidah usul fikih. Kalau tidak pakai kaidah usul fikih, contohnya misalkan pakai hukum selera, itu tidak masuk. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, perihal mengenai masalah i'anatut thalibinnya tadi di situ. Kalau baca itu udah di atas dari pertanyaan, di situ jelas. Yang pertama dikarenakan memberikan makanan itu lil haya. Yang kedua itu bil masyaqqah asyaridah, yaitu atakalluf liddaifi. Makanya di dalam kitab syarah Nawawi syarah Muslim lil Imam An-Nawawi di situ dijelaskan kemakruhan, bahasanya seperti itu. Waqad karoha jama'atun minas salaf wal khalaf anet takalluf wa huwa mahmulun ala ma yashukku ala sahibil baiti. Yaitu berlaku bagi orang yang tidak mampu, memang itu hukumnya makruh memang. Nah, kalau orang yang kaya ya seperti itu. Jadi jelas, pertama kasus tahlilan itu penyediaan makanan tiada lain diperuntukkan untuk orang yang baca Al-Quran. Apalagi misalkan dengan mengadakan tahlilan agar tidak jadi bahan pembicaraan orang lain. Jelas ini hukumnya. Sebenarnya kalau dalam kasus ini, kalau disikapi oleh orang yang sudah tahu terhadap hukum furu ataupun kaidah usul fikih, tidak akan dipermasalahkan. Tidak akan. Karena kalau belajar ilmu usul fikih, ya kalau misalkan tidak belajar usul fikih, ya repot. Ustaz, bukankah berkumpul di tempat mayat itu termasuk niyaha? Niyaha? Minan niyaha itu litasbih namanya, Ustaz. Litasbih di situ bukan langsung menyamaratakan dengan hukum,
Lah sehingga kalau athar itu jangan ditelan mentah-mentah, tengok syarahnya itu bagaimana. Tadi sudah dibacakan perihal syarah itu. Enggak. Gimana maksudnya Ustaz? Iya, Syarahnya. itu menjadi hukumnya makruh. Ada yang hukumnya haram, yang hukum haram di situ. Kejelasan dari athar itu yang pertama ketika uang yang digunakan untuk tahlilan itu adalah uang dari tirkah yang di situ ada ahli waris, ada ahli waris yang mahjur. Itu. Yang kedua, di situ adalah misalkan tidak ada mahjur alih, akan tetapi ada salah satu keluarga yang tidak rela untuk dijadikan makanan. Nah, maka menggunakan tirkah tersebut ini hukumnya haram. Seperti itu. Lah akan tetapi jika tidak demikian saling rela sebagaimana referensi dalam kitab tadi yaitu hukumnya makruh. Lah kita bahas makruhnya. Kita bahas makruhnya. Makruh itu bisa hilang satu dengan sebab haja. Kedua, makruh itu bisa berubah menjadi hukum sunnah ketika alasan lidaf'i li alsinatil juhal. Seperti itu. Artinya kalau kita itu bukan mujtahid, Ustaz. Kita kasusnya itu ilhaq. Kalau mujtahid bisa itu bulughul apa ini bisa kita ini pengarangnya siapa ya? Syekh Omar bin Muhammad Ad-Damiski Asy-Syafi'i. Oke, ini hidup kapan ya Ustaz? Aduh, ya bukan kelas saya kalau seperti itu sampai sejak kapan ulama di situ membicarakan tentang masalah sejak abad ini. Yang banyak tuh kayak ada apa penjelasan syarahnya apa? Gimana? Gak apa, ini juga ilmu supaya ini orang-orang yang di bawah ini tahu pengamalan tahlilan. Biar sehingga Sudah jelas mulai tadi Ustaz. Ilmu sudah mulai tadi sudah ketahu apa itu ketemu sudah. Kalau mengenai masalah kalau mengenai masalah ingin tahu di abad keberapa ya tinggal searching, kan bukan termasuk pada pembahasan itu, tidak merupakan bukan termasuk. Yang pasti lebih salaf dari Albani yang pasti. Tidak, saya tidak mau. Kita belum selesai. Ini gaming ini tadi kenapa nih gaming ini? Iya kan saya jawab doang, gimana sih? Kok Gak panas? salah sama Albani, antum macam ini banget ya Pak. Kami menghargai ulama antum, kami menghargai itu semua Ya kan ulama. tadi ditanya kan itu ulama kapan? Ya saya jawab yang pasti lebih salaf dari Itu salah Albani. Berarti antum ini dong lebih bisa ngelihat kesalahan-kesalahan ulama tuh ya. Masya Allah. Kok ke situ saya cuma jawab pertanyaan. Bahasa antum bang. Kawan antum manggil juhala. Kelas Saya diem aja tadi. kembali lagi. Kelas. Ini tadi Ustadz Jadi- Irfan belum menjawab yang tadi 3 poin daripada Ustadz Hasan. Apakah enggak dijawab ataupun di next aja? Apa Ustaz di sini hujan ini? Ana udah speaker nih masih hujan. Kedengaran kan hujan? Oh. Apa? Jadi 3 usul yang dibahas oleh Ustadz Hasani, apakah mau dilanjut ataupun di next aja? Kalau Ana kan belum punya referensi soal ini kan ini pembahasan baru menurut Ana di sini. Oke. Jadi Ana tawakuf dulu cari referensinya. Oke. Kalau sudah dapat ya mungkin baru bisa Ana tanyakan. Oh. Ana seperti itu ya. Ana tawakuf di pembahasan ini karena Ana nggak punya referensinya. Intinya untuk sementara taslim dulu begitu. Ana di sini tawakuf aja. Iya, maksudnya taslim dulu kan. Tapi kalau soal itu ya Ana mungkin lebih memilih yang telah antum jelaskan juga Ustadz Hilman yang di pertama yang Ana bacakan itu ya. Tapi intinya Ana lebih ke condong pendapat itu. Walaupun nanti ada pendapat yang lain seperti dijelaskan oleh Ustadz Ibnu, ya itu mungkin. Tapi Ana butuh referensi lagi untuk bisa pakai ini. Seperti itu. Kalau Ana pribadi. Antum pribadi kan mengamalkan dengan hadis kunna na'uddu kan. Nah, Iya toh. Nah kalau seandainya antum bilang mengamalkan apa yang ana jelaskan tadi, kunna na'uddu doi. jadi seperti itu karena aduh gimana ya jelaskan ya.
HP Ana juga udah lowbat sambil Ana sedang cambil cas 20%. Dan menetapkan Ustaz, hukum kalau haram misalnya gini, Ustaz. atau makruh, Kenapa? apakah menetapkan hukum haram suara atau antum makruh? kekecilan Ustadz, suara antum kekecilan. Soalnya di sini hujan, suara pelafonnya bunyi di sini nggak kenal jelas. Izin ini Yai Gus, saya kalau antum mau mengambil diskusi kita tadi yang dengan Ana, itu kan apakah boleh menghukumi sesuatu dengan hadis yang doif? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ana belum bisa jawab. Tidak bisa, Ustaz. Tahkum atau tahkim itu harus dengan hadis sahih, minimal hasan li ghairihi. Sudah paling minimal itu. Tadi Gus Ibnu Hasani kan cuma ngikuti jenengan, maksudnya cuma ngikuti antum-antum. Kalau memang mau pakai hadis itu, kalau saya ya hadis itu doi. Enggak. Oke. Ini boleh rokok? Ya boleh. Boleh, bebas. Tidak ada terhadap Ustadz Safrizal nih, khawatir tidak boleh. Lama sa. Tidak takut terben atau bagaimana? Soalnya kalau saya sudah kebal. Oke. Karena di sini di Makassar udah mau jam 2 Ustadz. Terima kasih atas referensi dan ininya. Ana ucapkan syukur dan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Oke lah ya Ustaz. Jazakumullah khair ya Ustaz. Dah. Pamit juga Ustaznya. Ya, Nanti kami terima kasih dapat- sudah gabung Ustaz, sudah menemani saya Ustaz. Ustaz, barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Babak belur udah pada lari. Jangan saling menghujat, tak baik. Hei, antum tobat. Assalamualaikum. Sekarang udah taubat. Waalaikumsalam. Aduh, telat saya. Penuh di atas tadi. Itu referensi dari Bin Bas ada dibaca ya tadi? Itu kan falaisa itu maksudnya gimana, Ustaz? Mafhum antum, Ustaz. Falaisa itu tidak boleh bagi manusia ya, tapi kan ada di bawahnya wa amma. Mana ya tadi? Iya, bahasanya kan gini, amma ahlul mayyiti, adapun ahlil mayyit, falaisa lahum, maka tidak boleh lahum terhadap mereka apa sun'ut ta'ami, menyuguhkan makanan linnasi kepada masyarakat, kan seperti itu. Iya benar. Nah di sini yang jadi yang wa amma sana'u dzalika di anfusihim. Oh, amma suna'u dalika. Di anfusihim au li Kalau di ruang guru itu jangan merokok. itu kan jelas ya. Alah. Itu sangat jelas sekali orang-orang yang datang ke rumah yang mampir itu pihak keluarga boleh menyuguhkan makanan, bahkan Salah, Mbak, rokok minum kopi pun nggak apa-apa katanya. Iya, fala, Mbak. Wa kullu bid'atin dhalalah. Ini gara-gara Ustadz Andi saya. Kitab apa itu, Sat? Oh, Majmu' Fatawa. Majmu' Fatawa Syekh bin Bas. Ya, syukran. Kunna na'uddu itu, kunna na'uddu dulu. Imam Syafi'i itu tahlilan ya. Tidak, karena zamannya Imam Syafi'i tidak ada kalimat tahlilan. Imam Syafi'i itu Adanya ada itu di tauhid juga ya? Indonesia. Bukan cuman tahlilan, cinta, beliau cinta dengan tahlilan. Katanya Kang Herbal tadi mau membantas apa tuh tadi di bawah. Naikin saya. Clear semua kalau saya naik. Palas. Ya Allah. Iya tahu, Ustaz. Saya tahu kok.
Saya hafal suaranya satu-satu orang itu saat meskipun disembunyikan saya tahu. Oh, Masa bocah saya hafal? Bukannya hatam. suara saya ndak hatam sepertinya. Bukan hatam lagi.